Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dari mata kuliah penelitian pendidikan kelas 6A akan mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif metode survei. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Novia Ratna Purnamasari, NIM 2019-33026. Yang kedua, ada Kuntari Chandra Dewi, NIM 2019-33039. Yang ketiga, ada Widya Dwi Jayanti, NIM 2019-33046. Yang selanjutnya ada Afra Geida Yusfika, FP, NIM 2019-33215. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian penelitian survei. Sebelum masuk ke pengertian penelitian survei, di sini kita mengambil arti dari kata survei terlebih dahulu. Kata survei berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas dua suku kata, yaitu sur adalah turunan dari kata super yang berarti di atas atau melampaui, dan vei yang berasal dari kata videre yang berarti melihat. Jadi, secara bahasa, survei dapat diartikan sebagai kegiatan melihat secara detail. Untuk penelitian survei sendiri, yaitu mempunyai pengertian, penelitian survei merupakan teknik pengumpulan informasi penelitian kuantitatif yang dilakukan melalui daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden, berupa kuesioner sebagai instrumen pertama. Namun, selain kuesioner, ada instrumen lagi yang bisa digunakan dalam penelitian survei, yaitu ada lembar pertanyaan pada kegiatan wawancara dan juga observasi. Selanjutnya, kita ada tujuan dari penelitian metode survei. Yang pertama, tujuan deskripsi. Metode survei digunakan untuk mengkaji dan menggambarkan fenomena secara detail. Yang kedua, tujuan eksplanasi. Metode survei ini dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antar fenomena melalui pengujian hipotesa. Yang ketiga, ada eksplorasi. Dalam tujuan eksplorasi, metode survei ini digunakan untuk menuntaskan keingintahuan awal peneliti sebelum melakukan metode sebelumnya. Tujuan selanjutnya ada tujuan evaluasi, yaitu untuk mengevaluasi program yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya tujuan prediksi, untuk mengidentifikasi hubungan dan membuat prediksi tentang suatu hal. Lalu ada tujuan penelitian operasional, yaitu menitikberatkan berbagai variabel yang berkaitan dengan aspek operasional, dan yang selanjutnya yaitu pengembangan indikator-indikator sosial. Nah, dalam tujuan ini biasanya metode survei itu digunakan seorang peneliti untuk meneliti fenomena-fenomena tentang sosial yang terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya ada karakteristik penelitian survei. Silakan. Terima kasih. Karakteristik penelitian survei yang pertama logis, dilandasi dengan kerangka berpikir yang menarik, runtut dan sistematis. Yang kedua ada deterministik. Tidak hanya menggambarkan fakta secara deskriptif, tetapi melalui analisis kausalitas. Yang ketiga ada general. Hasil dapat digeneralisasikan dalam jangkauan yang lebih luas. Yang keempat ada parsimonius. Dalam waktu singkat dapat menghasilkan banyak data dan dapat dimanfaatkan untuk banyak tujuan. Yang kelima ada spesifik. Berasal dari permasalahan yang dipilih secara spesifik. Selanjutnya ada ciri-ciri penelitian survei. Yang pertama, melibatkan banyak responden. Yang kedua, mencakup area yang luas. Yang ketiga,
Kesimpulan ditarik secara sampel. Yang keempat, tanggapan responden diketahui secara langsung. Jenis-jenis penelitian survei. Jenis-jenis penelitian survei ada dua. Yang pertama, instrumen yang digunakan terdapat kuesioner dan juga wawancara. Yang kedua, ada responden yang terdapat survei populasi dan juga survei sampel. Selanjutnya, desain penelitian survei. Silakan. Di dalam penelitian survei, di sini ada beberapa desain. Yang pertama ada desain longitudinal. Dalam desain longitudinal ini, proses pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang lama. Desain longitudinal ini ada 3 tipe. Yang pertama, tipe trendy study atau analisis kecenderungan. Yang kedua, cohort study atau analisis dengan responden yang spesifik. Yang ketiga, panel study atau suatu kelompok sampel yang diteliti 2 kali atau lebih. Untuk desain penelitian survei yang kedua, yaitu desain cross-sectional. Survei ini dilakukan terhadap kelompok responden atau sampel tertentu dalam waktu yang relatif pendek. Lanjut. Berikutnya yaitu metode penelitian survei. Di dalam penelitian survei ini ada beberapa metode. Yang pertama yaitu metode eksplorasi. Metode eksplorasi ini bisa disebut juga metode penjajakan. Biasanya untuk mencari informasi awal yang masih samar-samar. Yang kedua yaitu metode deskriptif. Metode ini dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, kemudian dijelaskan secara deskriptif atau berupa naratif. Metode yang ketiga yaitu metode eksplanatori. Metode ini menekankan pada pencarian hubungan kausalitas atau sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Lanjut di metode yang keempat, yakni ada metode evaluasi. Metode evaluasi ini digunakan untuk penelitian evaluatif, yaitu metode ini biasa diterapkan pada riset evaluasi program. Metode yang kelima yaitu metode prediksi. Metode ini biasa dilakukan untuk memprediksi tren evaluasi program. Metode yang keenam yaitu metode operasional. Dalam metode operasional ini biasa dilakukan untuk mendeteksi variabel-variabel operasional dari suatu program yang diteliti. Dan metode yang ketujuh, yang terakhir, pengembangan umumnya dilakukan untuk mengembangkan indikator-indikator sosial. Selanjutnya, langkah penelitian survei. Yang pertama ada langkah merencanakan masalah penelitian. Yang kedua, pengajuan hipotesis. Yang ketiga, memilih sampel, menentukan teknik dan metode sampling. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, mengecek dan menganalisis data. Dan yang terakhir ada pengajuan kesimpulan hasil penemuan dan evaluasi. Proses penelitian survei, yang pertama yaitu merumuskan masalah dan menuliskan tujuan penelitian. Yang kedua, menuliskan manfaat penelitian. Yang ketiga, menentukan konsep dan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan informasi terkait penelitian sebelumnya. Yang kelima, menentukan sampel dan membuat angket atau kuesioner. Dan yang terakhir, mengumpulkan data, menganalisis data, dan melaporkan hasil penelitian. Keunggulan metode penelitian survei, yaitu yang pertama menghasilkan generalisasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, proses cepat, serempak, dan menghemat waktu. Yang ketiga, dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Yang keempat, dapat menghindari bias peneliti. Kelemahan metode survei.
Yang pertama, tidak dapat memberikan gambaran kelompok khusus, tidak dapat menjelaskan sejarah dan proses perubahan. Yang ketiga, rentan terhadap kesalahan atau kemungkinan terjadinya manipulasi. Sekian presentasi tentang metode penelitian kuantitatif survei dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan juga pengucapan kosakata atau kesalahan dalam tindakan kami meminta maaf yang sebenar-benarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.